Maret 2020 saya ditunjuk ke SMA Katolik Warta Bakti Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Saya akan mendampingi calon guru penggerak dari sekolah ini. Nama lengkapnya Franciscus Saverius Sanan, SPD. Saat ini saya ingin melakukan coaching atau diskusi bersama. Pertama, saya akan mereview proses pembelajaran bulan kedua. Dan yang kedua, saya akan mereview soal tantangan penerapan aksi nyata yang telah dilakukan oleh CGP kita. Dan yang berikut, saya akan mengajaknya melakukan refleksi proses pendampingan hari ini. Dan instrumen dari refleksi proses pendampingan hari ini, saya akan memintanya mengisinya dan kita akan menyelesaikan pendampingan kita hari ini sampai pada proses tersebut. Baik, saya mulai dengan review proses pembelajaran bulan kedua. Tapi sebelum mulai, saya mau bertanya, Pak Frans atau Pak Ferry, sudah siapkah Anda di coaching? Siap. Siap ya? Ya. Saya mulai dengan review pembelajaran bulan kedua. Proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Ini bulan kedua kalau kita hitung dari pertama kali Anda jadi calon guru penggerak ya. Tapi kalau dihitung dari lokakarya lokakarya pertama dan pendampingan perdana, maka ini adalah 1 bulan dari peristiwa itu. Dari 1 bulan peristiwa ini, proses apa yang sudah berjalan? Baik, terima kasih. Proses yang sudah berjalan untuk 1 bulan ini, kita atau saya sendiri melakukan sebuah pembelajaran dengan memanfaatkan handphone HP siswa sebagai media pembelajaran sederhana. Pembelajaran Android. Ya, Basis Android. berbasis Android. Apa lagi? Kemudian yang berikut berhubungan dengan materi pembelajaran saya untuk menumbuhkan nilai religius, kemudian kecakapan siswa dalam memahami atau dalam melatih pembicaraan speakingnya. Saya adalah seorang guru mata pelajaran bahasa Inggris, maka saya memulai pelajaran itu dengan doa dalam bahasa Inggris dan mengakhirinya dalam bahasa Inggris. Wah, luar biasa. Berarti kalau saya bisa simpulkan, Bapak menginisiasi pembelajaran berbasis Android, berarti unsur-unsurnya Bapak menggunakan teknologi informatika komputer ya. Sementara di mata pelajaran atau proses pembelajaran mata pelajaran Bapak yaitu bahasa Inggris, Bapak menginisiasi untuk anak-anak melakukan doa dalam bahasa Inggris, begitu ya Pak? Betul. Untuk menanamkan nilai religiusitas ya Pak. Terima kasih banyak Bapak. Apa yang menjadi rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya? Apakah waktu sebelumnya itu apa yang Bapak dapat sehingga ketika pendampingan ini berlangsung, Bapak mengembangkan yang mana dari pendampingan sebelumnya? Untuk 2 hal ini, memanfaatkan Android dan doa dalam bahasa Inggris ini. Ya. Baik, pendampingan sebelumnya saya tertarik dengan bagaimana membuat pembelajaran itu menyenangkan. Ya, sehingga ketika saya lihat bahwa semua siswa di kelas itu memiliki handphone, kemudian untuk mendapatkan materi pembelajaran, untuk bisa mengakses segala sesuatu informasi berhubungan dengan materi pembelajaran, saya lebih tertarik untuk menggunakan handphone itu sebagai media pembelajaran. Kenapa? Karena setiap siswa jalan kemana-mana membawa HP, ketimbang dia memikul buku dari perpustakaan atau membawa tas untuk selalu duduk belajar. Tetapi bagaimana dia memanfaatkan HP bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi dia gunakan untuk belajar. Sehingga di sini saya sumber akses untuk belajar. Sehingga di sini dalam media handphone itu saya sudah lebih dahulu mengupload materi pembelajaran, kemudian tugas-tugas yang harus diselesaikan siswa. Ya, di situ saya tertarik untuk menerapkan pembelajaran berbasis Android atau saya menggunakan HP sebagai media pembelajaran. Oh, menarik sekali ya Bapak. Dari semua yang Bapak lakukan pada poin 1, poin 2 yang sudah saya tanyakan tersebut, kira-kira capaian apa yang telah Bapak peroleh? Ya, Tadi saya lihat ini ada apa nih, menarik ini, ada ujian ini. Coba, capaian apa yang Bapak peroleh? capaian yang kita peroleh di sini, yang pertama adalah siswa bisa mengakses materi pembelajaran, belajar di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, siswa dapat mengumpulkan tugas kapan saja, di mana saja tanpa harus bertemu guru. Yang ketiga, siswa bisa atau siswa mengikuti ujian
akhir semester atau penilaian akhir semester ini berbasis Android. Astaga, Iya. bagus sekali ya Bapak. Di sini semua siswa mengakses soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru untuk ujian tanpa menggunakan kertas lagi, tetapi mereka membuka HP dan tinggal mengklik opsi mana yang benar, kemudian di submit dan selesai. Begitu selesai hasilnya pun langsung siswa dapat, dan mereka lebih senang karena tidak seperti kayak lalu untuk menunggu analisis guru 1-2 hari dulu baru nilainya keluar, tapi kali ini jauh lebih bagus, mereka lebih cepat mengetahui hasil kerja mereka. Luar biasa Pak, terima kasih ini sudah tuntas review saya tentang pembelajaran bulan 2 berdasarkan coaching atau melewati coaching bersama Bapak pada hari ini. Saya akan masuk pada tantangan penerapan aksi nyata yang sudah Bapak pelajari di LMS dan sekarang Bapak melakukannya dalam bentuk aksi nyata. Apa pendapat rekan sejawat ketika Pak Ferry meminta umpan balik mengenai praktik pembelajaran yang Pak Ferry lakukan di kelas? Atau Pak Ferry tidak pernah melakukan umpan balik? Untuk umpan balik, untuk saya pribadi, seringkali saya melakukan hal ini terutama dalam hal penerapan metode pembelajaran. Ya. Seringkali saya begitu mendapat sesuatu di kelas berkaitan dengan materi yang saya sampaikan, bagaimana respon siswa terhadap materi yang saya sampaikan, apakah mereka ini antusias atau tidak. Ketika melihat hal seperti ini, saya selalu berupaya untuk bagaimana saya menyampaikan hal ini atau mendiskusikan hal ini dengan teman-teman lain supaya bisa mencari metode pembelajaran yang pas. Bapak melakukan umpan balik Ya, ya. Bagaimana cara Bapak meminta umpan balik kepada rekan sejawat? Ya. Jadi sesama rekan ini, bagaimana cara memintanya? Ya, sesama rekan di sini butuh keterbukaan, kerendahan hati bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi ketika kita menyadari bahwa saya memiliki kekurangan atau teman saya memiliki kekurangan dan kelebihan, kita dengan terbukanya akan saling mengisi. Misalkan tadi persoalan yang saya dapatkan, saya berbagi dengan teman lain dan mereka memberikan tanggapan balik terhadap persoalan yang saya hadapi, itu sesuatu yang saya rasa membantu sekali. Seperti yang sangat Ya. bermakna dan membantu ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Adakah tantangan yang Pak Ferry alami ketika Pak Ferry mencoba meminta umpan balik dari rekan sejawat? Ya. Tantangannya apa kira-kira? Untuk Jadi beda-beda loh. Ya. Tantangannya apa? Untuk tantangannya ini tergantung pada waktu bagaimana kita meminta pendapat atau meminta umpan balik dari teman lain. Misalkan saat dia punya waktu yang pas, boleh kita bisa bertemu, tetapi di saat dia memiliki kesibukan lain yang kita tidak bisa ganggu, maka kita tidak bisa meminta dia untuk segera memberikan tanggapan kepada kita. Jadi tantangan bagaimana kita mengatur manajemen waktu yang tepat sehingga bisa mendapatkan. Jadi ternyata kesibukan guru-guru dengan waktunya masing-masing itu merupakan tantangan tersendiri ya untuk Pak Ferry berpikir dan melakukan atau menjadwalkan kapan melakukan umpan balik dengan rekan sejawat. Itu kan kira-kira Pak Ferry. Bagaimana Pak Ferry merespon rekan sejawat yang telah memberikan umpan balik pada Pak Ferry? Bagaimana responnya? Baik, untuk respon tentu saja saya selalu berpikir bahwa ketika saya meminta sesuatu tanggapan dan ditanggapi, maka saya akan menerima hal itu dengan baik dan berterima kasih karena masih ada orang yang mau memperhatikan saya. Sehingga di sini tadi saya butuh adalah kerendahan hati, bagaimana kita terbuka bahwa saya seperti ini, bagaimana tanggapan terhadap situasi yang saya alami. Ketika mereka memberikan hal tersebut, saya pun tidak langsung menerimanya 100%, tetapi saya coba lihat untuk mempelajari, menyaringnya. Oh iya, ini baik, ini saya bisa perbaikan. Baik, terima kasih Pak Ferry. Pernahkah Pak Ferry merespon dengan rasa kecewa ketika ada teman yang melakukan umpan balik yang mungkin tidak menyenangkan hati, atau Pak Ferry tidak pernah mengalaminya? Untuk umpan balik yang mengecewakan tidak. Belum ya, untuk sementara belum ya. Jadi persoalannya hanya Semoga seterusnya belum tidak pernah terjadi ya, mengecewakan ya. Kita di sini selalu mendukung satu sama lain. Amin. Ya.
Luar biasa. Jadi belum ada respon yang mengecewakan ya. Jadi tidak begitu ya yang terjadi di sekolah ini. Hebat ya, terima kasih. Tapi kita sudah mengakhiri tantangan. Jadi ternyata Pak Ferry ini sedikit tantangannya cuma pada waktu guru-gurunya ini. Ya, terima kasih ya. Bagaimana melihat waktu guru-guru untuk Pak Ferry bisa masuk dan meminta umpan balik. Tantangannya kecil sekali ya ternyata. Kita masuk pada refleksi proses pendampingan. Bagaimana Pak Ferry memosisikan murid dalam ekosistem belajar? Untuk memperlakukan murid dalam ekosistem belajar, di sini saya melihat bahwa siswa itu harus dipandang sebagai teman pelajar, sahabat pelajar kita, sehingga tidak terjadi tidak terjadi pemisah antara guru dan siswa. Karena kalau ketika terjadi pemisah, maka tidak terjadi komunikasi yang baik. Sehingga di sini kita sebagai guru dan siswa, bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik, maka kita harus menganggap siswa itu sebagai teman, sebagai sahabat kita. Baik. Ketika Pak Ferry menganggap siswa itu sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai teman belajar dan sebagainya, Pak Ferry melihat tidak adakah perubahan yang dirasakan dalam hal interaksi dengan murid? Ya, ketika saya menerapkan hal itu, menganggap siswa sebagai sahabat pelajar, teman pelajar, maka mereka dengan antusiasnya, dengan sendirinya mereka lebih merasa lebih dekat dengan saya. Yang dulunya, dan apakah itu perubahan juga terjadi dalam proses belajar? Iya, terjadi dalam proses pembelajaran di kelas. Di situ siswa mereka banyak seringkali bertanya di dalam kelas. Misalkan ada satu materi pembelajaran yang kurang dipahami, itu terjadi diskusi yang baik di dalam kelas, yang hangat, dan kita saling memberikan jawaban, mensupport satu sama lain. Itu menarik ya, ya. Itu perubahan yang Pak Ferry rasa ya. Baik, apa saja yang sudah Pak Ferry lakukan kalau ini berkaitan dengan cita, rasa, dan karsa dari murid-murid? Jadi mungkin dengan aksi nyata yang Pak Ferry lakukan itu, Pak Ferry bisa melakukan lebih untuk pengembangan cita, rasa, karsa dari para murid. Mungkin ada bisa diceritakan? Untuk sampai pada hal cita, rasa, dan karsa dalam pembelajaran kami. Ini soal buku pekerti ya Pak? Iya. Misalkan orang-orang yang di TIK misalkan, ketika dia mengembangkan anak pada penggunaan komputer yang baik, anak pada posisi cipta rasa karsa itu mungkin dia menghargai karya orang lain, dia terhindar dari hoax dan sebagainya, dia memilih benteng. Kalau Pak Ferry sendiri bagaimana? Saya sendiri untuk pembelajaran kita berhubungan dengan mata pelajaran bahasa Inggris, yang tadi saya katakan bahwa pemanfaatan HP sebagai media pembelajaran, di situ juga ada yang tadi ada nilai cipta, rasa, dan karsa. Di mana cipta di sini, bagaimana siswa menggunakan HP itu kreatif untuk menciptakan sesuatu. Misalkan itu ada satu materi kami di mana siswa harus bagaimana dia bisa menghasilkan satu video pembelajaran. Tetapi kita perlu kolaborasi dengan teman-teman lain di sini, karena berhubungan dengan video saya tidak memiliki keterampilan khusus, tetapi saya berusaha untuk belajar dan berkolaborasi dengan teman-teman lain. Teristimewa teman-teman yang bagian IT di sini. Nah, ketika itulah rasa bicara Pak. Bagaimana dengan rasa santun dan interaksi yang baik kita bisa berkolaborasi Pak. Jadi itu mungkin bisa dijelaskan dan muncul rasa bicara sama yang bisa menciptakan hal yang berbeda. Bisa dijelaskan sedikit lagi. Ya, jadi ketika ide itu muncul, maka kita mencoba untuk mencari sistem yang baik yang bisa menghasilkan memproduksi sesuatu. Supaya memproduksi sesuatu itu tentunya harus terlihat menarik. Terlihat menarik di sini akan mengandung nilai rasa. Kelihatannya bagus, rapi, bisa ditonton oleh semua. Yang tadi saya ambil di sini adalah contoh video pembelajaran yang saya berikan kepada siswa. Jadi ketika hasilnya begitu muncul dan disukai oleh orang, maka nilai rasanya muncul di situ. Nilai rasanya. Dan bagaimana orang bisa menghargai karya orang lain di situ,
segala usaha yang dilakukan itu penuh perjuangan dan setiap kali itu perlu dihargai. Ketika Bapak mengajak mereka mengembangkan cipta rasa karsa, membuat video tutorial dan sebagainya, itu bagaimana perasaan atau respon murid? Awalnya Apa mereka merasa berat atau merasa? Awalnya memang mereka merasa berat, tetapi saya mencoba untuk memperkenalkan sistem yang bisa digunakan dengan mudah. Saya memperkenalkan sistemnya, kemudian kebetulan dengan kegiatan pembatik saya mencoba untuk berbagi. Sehingga kemarin itu kita ada salah satu kompetensi dasar, itu adalah tentang ungkapan harian, menerapkan ungkapan harian. Di situ siswa membuat sebuah percakapan. Setelah saya koreksi semua dan sudah beres, sudah baik percakapan, siswa diberi tugas akhir adalah menghasilkan sebuah video percakapan. Jadi yang dikumpulkan adalah setelah videonya itu selesai, maka mereka menguploadnya terlebih dahulu di Google Drive. Yang dikirimkan ke saya itu harus melewati yang tadi kita punya e-learningnya. Penugas yang dikirim hanya alamat linknya saja, sehingga tidak memberatkan kita punya sistem learning. Jadi pertama siswa memang merasa berat. Ya, merasa berat. Setelah Pak dengan ini mereka mulai menciptakan video yang walaupun sederhana, mereka merespon dengan baik. Nah, setelah terjadi respon siswa yang semulanya berat, tapi mereka merespon dan kemudian menjadi baik, itu bagaimana perasaan Pak Heri? Apa yang ada dalam pikiran Bapak? Perasaannya luar biasa. Apa yang ada dalam pikiran Bapak terhadap murid-murid Bapak yang melakukan seperti itu? Mereka luar biasa, Pak. Mereka hebat. Apakah Bapak berpikir bahwa ternyata segala yang tidak mungkin menjadi mungkin ya? Karena kolaborasi. Gitu ya. Ada lagi yang ingin Bapak katakan tentang murid-murid Bapak? Ketika mereka berhasil seperti itu. Ya, mereka itu luar biasa. Mereka itu kreatif, inovatif, dan mandiri. Karena di sini pendampingan tidak palingan 1-2 kali, tetapi mereka berusaha untuk mencari tahu lebih banyak. Baik. Mereka kreatif, inovatif, dan mandiri. Terima kasih. Ketika Bapak mengatakan mereka kreatif, inovatif, mandiri, apakah dalam kreativitas, inovasi mereka dan kemandirian mereka itu mereka memberikan juga umpan balik pada Bapak sebagai siswa? Pak Giri, kami maunya begini Pak. Pak Giri, boleh tidak begini? Apakah mereka melakukan umpan balik? Benar. Ya, benar. Mereka yang dimana setelah ambil videonya, saya kan membatasi maksimal 3 menit. Tetapi mereka datang membawa hasilnya yang lebih dari itu. Tetapi sebelum pukul mereka mencoba untuk konsultasi ke saya. Pak, kami karena buat tambah ini, kami buat tambah ada slide-nya seperti ini, jadi hasilnya durasinya lebih dari 3 menit yang Pak tentukan. Ya, saya bilang oke, tetapi yang inti dari pembelajaran, inti dari materi yang saya ambil sebagai penilaian itu dia maksimal 3 menit. Ya, sehingga di situ ada hal yang belum saya sampaikan ke mereka untuk bisa dipraktekkan buat video pembelajaran. Mereka dari sendiri cari tahu terlebih dahulu. Kemudian aplikasinya ini Bu, yang saya beritahu satu aplikasi saja, tapi mereka menghasilkan video itu dengan berbagai macam aplikasi yang berbeda. Ya. Terima kasih. Bapak mengatakan ternyata ketika anak-anak merespon itu lebih dari apa yang sudah Bapak ajarkan. Ya, betul. Jadi mereka melakukan kembali pada Bapak dan ini tantangan. Ya. Pertanyaannya, apa yang Bapak Ferry akan tindak lanjut berdasarkan umpan balik dari murid yang luar biasa itu? Satu aplikasi diberikan yang dikerjakan 5 aplikasi. Nah, lanjutannya nanti seperti apa? Ya, lanjutannya adalah untuk media pembelajaran yang saya gunakan ini tidak membatasi fitur-fitur yang saya tawarkan. Bisa menggunakan fitur lain karena semuanya memiliki manfaat fungsi yang sama dengan tujuan menghasilkan suatu produk yang sama juga. Dimana misalkan tadi video pembelajaran ada yang menggunakan ada yang menggunakan Kenmaster, ada yang menggunakan rekaman dulu seperti ini, kemudian baru edit lagi dengan aplikasi lain. Tetapi semuanya hasilnya adalah menghasilkan satu produk. Satu video. Sehingga lanjutannya Bapak ingin mengembangkan terserah ya anak-anak. Ya, sesuai dengan mereka. Artinya kita memberikan kebebasan kepada mereka. Ya, kalau sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Intinya adalah hasil akhirnya adalah menghasilkan suatu produk. Jadi selanjutnya nanti
saya begitu dapat pengakuan yang luar biasa dari siswa, dari guru-guru saya, kepala sekolah saya, dan semua warga sekolah di sini mendapat pengakuan terhadap saya tentang kegiatan guru penggerak. Sehingga saya sendiri secara pribadi bahwa pendampingan untuk hari ini luar biasa dengan kehadiran ibu di sini. Teman-teman di sini juga sudah mengetahui karena ini sudah diumumkan tadi pagi. Bapak yang datang ini namanya Ibu Mesra. Ya. Kemudian untuk pendampingan hari ini nanti akan melibatkan beberapa orang dan itu sudah diketahui oleh kita di sini. Sehingga saya merasa bahwa untuk pendampingan hari ini bagus sekali Ibu. Dan saya secara pribadi bahwa sebagai calon guru penggerak dari sekolah ini, saya tidak bergerak sendiri, tetapi akan atau dukungan dari sekolah, dari teman-teman guru, dari siswa, itu yang nanti akan memotivasi saya untuk terus berjuang. Baik. Saya juga senang kalau saya dari sisi pendamping, saya refleksikan, saya juga senang hari ini Pak Ferry, karena ada satu yang dikatakan oleh Pak Kepala Sekolah tentang guru penggerak. Pak Kepala Sekolah dari SMA Katolik Warta Bakti ini berharap Pak Ferry sebagai inspiring teacher untuk guru-guru lainnya juga melakukan gerakan yang sama sebagai guru penggerak dengan atau tanpa mengikuti tes guru penggerak. Mereka sudah menjadi guru penggerak di sekolah mereka sendiri, itu luar biasa dan itu yang refleksi yang paling menarik buat saya. Jadi saya juga berterima kasih atas refleksi yang sudah dikatakan oleh Pak Ferry bahwa ternyata Pak Ferry tidak sendirian untuk bergerak dan membutuhkan kolaborasi ya. Terima kasih Pak Ferry dengan murid-murid, dengan guru lain, bahkan tadi dengan rekan sejawat, luar biasa. Terima kasih Pak Ferry. Pertanyaan berikut, apa yang sudah baik yang perlu diperbaiki dari apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki dari pendamping di pendampingan berikut? Ini pendamping loh. Apa yang sudah baik nih? Apa yang perlu diperbaiki nih dari pendamping di pendampingan berikut? Seperti itu. Kalau sudah baik ya sudah baik. Kalau semuanya baik ya silakan. Tapi kalau ada yang perlu diperbaiki ya silakan. Silakan Pak. Ini ternyata pendamping loh, bukan pendampingan. Pendamping di pendampingan berikut. Silakan Pak Ferry. Baik, terima kasih Ibu untuk pendampingan hari ini dari Bu Mesra sebagai pendamping saya. Saya secara pribadi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pendampingan hari ini luar biasa. Terima kasih banyak karena dengan pendampingan hari ini saya lebih merasa tertantang lagi dengan potensi-potensi yang tadi Ibu lontarkan, kemudian percakapan dengan kepala sekolah muncul ide-ide brilian itu. Saya juga merasa sebagai seorang guru penggerak saya tertantang untuk nanti berjuang bersama, berkolaborasi bersama. Untuk kegiatan hari ini menurut saya sangat bagus Ibu. Semoga ke depan kehadiran Ibu di pendampingan berikutnya mudah-mudahan tetap seperti ini ya, mudah-mudahan tetap seperti ini. Kita selalu welcome untuk kita di sekolah ini dan mari kita bekerja sama bekerja untuk guru penggerak ini harus tetap maju dan kami yang sebagai calon guru penggerak suatu saat nanti calonnya tidak ada dan kami menjadi guru penggerak. Amin. Hebat ya. Nanti kalau saya boleh simpulkan, Bapak merasa cukup puas dengan pendamping pada pendampingan hari ini dan kalau bisa Bapak tidak mengatakan diperbaiki, tapi kalau bisa dipertahankan ya proses pendamping untuk pendampingan hari ini ya, proses pendampingan dari pendamping untuk pendampingan hari ini. Wah, mengucapnya juga harus hati-hati nih. Terima kasih Pak Ferry untuk coaching yang singkat, padat, jelas dan luar biasa bermakna ini. Tuhan memberkati Pak Ferry, teruslah bergerak menjadi calon guru penggerak atau menjadi guru penggerak atau tetap menjadi guru yang inspirasi. Guru penggerak Merdeka belajar.